Assalamualaikum. Di bagian pertama dan kedua, kita udah bahas daftar obat suplemen yang bisa ngencengin autofagi dan sudah meninjau juga perkembangan terkini tentang kemungkinan munculnya pembangkit autofagi canggih yang berbasis pada biotech dan nanoteknologi. Nah, mengingat yang versi canggih itu saat ini belum aman, masih bahaya untuk diaplikasikan pada manusia, biarlah itu diaplikasikan dulu pada tikus-tikus curut dan hewan-hewan percobaan di lab yang malang. Untuk kita sebagai manusia, lebih baik kita optimalkan dulu cara-cara yang aman, cara-cara yang alami. Sesuai dengan peribahasa, hati-hati di jalan biar lambat asal selamat. Alon-alon asal kelakon. Kelakon futsal di alon-alon. Alon-alon apa alon-alon ya? Pokoknya itulah. Nah, kemarin yang belum kita bahas itu catatan-catatannya ya. Pertama, nah ini penting banget. Semua yang berjuang sehat melalui jalur autofagi itu mesti nyadar dan mesti sabar bahwa sebagaimana juga proses penuaan itu berjalan gradual secara pelan-pelan, rejuvenation atau pemudaan kembali atau peremajaan itu juga berjalannya gradual. Autofagi adalah long term game, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi janganlah ngarep bisa dapat hasil secara instan-instanan. No, itu nggak bisa. Catatan kedua, segala yang tadi disebut itu kan alami semua ya sumbernya. Kalau yang jenis obat apa dong? Nah, yang jenis obat itu ya sama aja, mengandung unsur-unsur atau komponen-komponen tadi itu atau kombinasinya, tapi dikemas jadi pil atau kapsul atau semacam itu sehingga dia jadi asupan dalam konsentrasi tinggi. Tapi kalau saran para ahli konservatif seperti Profesor Walter Longo, obat-obatan konsentrasi tinggi seperti itu banyak bahayanya, belum tentu imbang dengan manfaatnya. Jadi sebaiknya dihindari saja. Karena secara umumnya mitokondria kita, demikian juga dengan mikroba di perut kita, itu justru terdampak negatif oleh yang gitu-gitu. Nah, padahal dua hal itu merupakan penjurunya kesehatan holistik. Kalau dia terdampak negatif, maka autofagi, healing, dan rejuvenation bukannya makin kencang, malah bisa ambiar sisan. Sedangkan kalau pakai asupan-asupan alami, itu mesti diingat juga sebagai catatan ketiga bahwa pengaruhnya ke autofagi walaupun mungkin bisa ngencengin, tapi ngencenginnya cuma dikit-dikit dan nggak terlalu berasa dalam jangka pendek. Jadi ya, buat yang secara umum itu sehat, tidak ada gangguan metabolisme atau degeneratif yang berarti, sebenarnya autofagi itu tidak terlalu bisa atau tidak terlalu perlu untuk dikencengin pakai obat atau suplemen. Yang mendesak untuk dikencengin autofaginya itu yang punya kondisi-kondisi khusus. Pertamanya nih, kalau obesitas, kegemukan, atau resisten insulin. Nah, obat suplemen itu amat berguna untuk mengatasi insulin resistennya itu. Sebab kalau manteng terus resisten insulin, autofaginya bisa nggak muncul-muncul. Orang lain puasa 24 jam itu autofaginya udah kenceng, mereka bisa belum apa-apa. Nah, kalau nggak ditreatment dengan obat suplemen, kayak gitu tuh contohnya. Contoh lain, kalau kena stres yang kronik sedemikian rupa sehingga kadar kortisol dan lain-lain hormon stres itu tak kunjung menurun. Itu juga kalau nggak ditolong pakai obat suplemen oleh ahli yang kompeten, autofaginya nggak muncul-muncul walau sudah fasting dalam jangka cukup panjang. Contoh lain lagi, kalau gangguan tidur, insomnia atau jenis apapun juga yang susah dapetin deep sleep, ini juga mesti diatasi oleh ahlinya, bisa dengan sejumlah obat atau terapi. Kalau enggak, autofaginya juga enggak optimal. Karena yang terbaiknya itu, autofagi dikencengin dengan deep sleep. Kita udah pernah bahas. Singkatnya ya, apapun yang bisa bikin optimal mitokondria dan mikrobiom di perut, itu juga cenderung bisa memaksimalkan autofagi, baik berupa obat atau terapi laku tertentu. Sebaliknya, yang membawa dampak buruk pada kedua penjuru kesehatan holistik itu, dia akan melambatkan autofagi. Hal lain lagi yang disebut banyak ahli, itu suplemen-suplemen atau terapi atau laku tertentu yang bisa bikin kenceng AMPK pathway namanya. Fase atau jalur AMPK di tubuh kita itu adalah awalannya untuk autofagi. Jadi kalau bisa dibikin kenceng, maka autofaginya bisa datang lebih cepat juga. Hal lain yang penting itu asupan yang sifatnya memperkuat organ-organ utama, pengatur metabolisme, ginjal, liver, pankreas, dan saluran cerna kayak gitu. Itu tidak secara langsung memicu autofagi, tapi manakala autofagi muncul, dia bisa lebih jos kalau organ-organ tadi prima. Bisa termasuk di sini antara lain
asupan prebiotik, probiotik, bisa juga susu kolostrum, cuka apel, dan seterusnya yang semacam itu. Kebayangkan ya, liver yang sehat tentu akan lebih bagus kinerjanya daripada liver yang kebuntel oleh fatty liver. Gitu deh kira-kiranya. Jadi, kalau boleh bikin kesimpulan ya, pertama, yang perlu cari obat suplemen untuk ngencengin autofagi, untuk memaksimalkan autofagi, itu kelompok tertentu yang autofaginya tidak normal atau tak kunjung datang walaupun sudah praktekin extended fasting. Sedangkan yang autofaginya sudah kurang lebih normal, boleh aja sih pakai suplemen-suplemen atau makanan yang mengandung berbagai khasiat. Tapi konsumsinya mesti sewajarnya saja dan mesti nyadar bahwa manfaatnya itu cenderung tidak instan, cuma dikit-dikit dan dalam jangka panjang barulah ngaruh. Begitu deh kira-kiranya. Awas-awas, kalau dosisnya kebanyakan atau memang dasarnya nggak cocok, yang didapat bukannya keuntungan malah kerugian. Jadi jangan keburu nafsu amarah, angkara murka, wahahaha. Walah, kok jadi kayak penjahat-penjahat di film-film laga, sorry. Sebelum ditutup, ada satu hal yang penting lagi, supaya kita tidak terlalu terobsesi cuma ngencengin autofaginya tok terus berhenti di situ. Kalau gitu caranya, kita bisa kayak lelucon montir jalanan, terima bongkar tidak terima pasang. Nah, autofagi itu bagian bongkarnya loh ya. Secara harfiah dia kan artinya self-eating. Habis bongkar, kalau nggak ditumbuhkan dan nggak terpasang yang baru, ompong jadinya, bolong. Ibarat renov rumah, kitchen set yang sudah bobrok, kalau dibiarkan itu bahaya. Pintunya yang somplak bisa ngantem mertua apa segala. Urusan jadi panjang. Nah, jadi sebaiknya dibongkar aja. Tapi kalau terus nggak ada penggantinya, bingung kita. Perabotan mau taruh di mana nih? Nah, tubuh kita juga gitu. Setelah sel-sel jelek dibongkar dengan autofagi optimal, berikutnya mestinya kita mikir pemunculan sel-sel pengganti yang sehat dengan optimal juga. Nah, cara ngencenginnya antara lain bisa dengan memunculkan stem cell dan rangkaiannya. Udah pernah kita bahas, yang belum nonton, silakan aja lanjut ke sana. Di sisi lain, langsung bablas ke terapi stem cell tanpa autofagi, itu juga bisa keliru. Ibarat mobil kalian saat bodinya mau dipoles nih, supaya hasilnya optimal, sebelumnya segala kerak-kerak jamur, cipratan aspal yang nempel di bodi, kotoran-kotoran lain, itu mesti dikikis dulu, diluruhkan dulu, sampai bersih. Bodi kita juga idem. Pertama, sel-sel jelek diluruhkan dulu dengan autofagi. Habis itu, barulah dipoles sana-sini dengan dempul kompon dan lapisan silikon. Alah, ini tadi bodi orang atau bodi mobil ya? Pokoknya gitulah. Nanggap kan dia maksudnya? Oke lah, selesai pembahasan kita. Terima kasih.